Untuk bapak-bapak yang sudah menginjakkan usia di atas 60 tahun atau istilah medisnya itu lansia alias lanjut usia, mungkin ada merasakan ya kalau fungsi seksualnya itu kurang begitu optimal, tidak seperti dulu. Contohnya aja, kekerasan ereksinya mulai agak menurun, lalu gairah seksualnya juga agak kurang. Di video kali ini kita akan membahas ya bagaimana solusi terbaik bagi para pria lanjut usia supaya kemampuan fungsi seksual juga ereksi penisnya tetap dapat terjaga meskipun sudah menginjakkan usia di atas 60 tahun. Saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli di bidang reproduksi pria yang berdomisili di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Setiap minggunya saya rutin berbagi informasi mengenai kesehatan seksual dan kesuburan pria di channel ini. Kalau misalnya ada pertanyaan atau request tema selanjutnya mau bahas apa, bisa silakan tinggalkan di kolom komentar bawah ya. Jangan lupa pula follow akun Instagram saya @jeffreyat, Jefryat, karena di sana saya lebih rutin berbagi informasi kesehatan dalam bentuk video-video yang pendek. Kunjungi pula website saya di andrologibanjarmasin.com untuk mengetahui tempat kerja dan informasi mengenai praktik saya sehari-hari. Baik, sekarang kembali ke pembahasan ya. Jadi, terkait penyakit disfungsi ereksi alias gangguan ereksi pada pria, itu sering mengenai pada pria-pria seiring berjalannya usia. Secara data sendiri menunjukkan ya, 40% pada pria yang menginjakkan usia 40 tahun, mereka mulai menderita gangguan disfungsi ereksi. Sementara pada usia yang lebih di atasnya lagi, seperti usia 70 tahun, terdapat 70% pria yang menderita gangguan ereksi. Hal ini menunjukkan kalau memang seiring bertambahnya usia, gangguan ini semakin besar dan semakin banyak yang menderitanya. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah gangguan ereksi ini pada usia yang semakin lanjut, maka gangguannya itu akan jauh lebih semakin berat. Misalnya ya, kalau pada usia 40 tahun awal mungkin gangguan ereksinya masih tidak berat. Mereka masih mampu terjadinya kekerasan yang cukup optimal agar bisa berhubungan dengan pasangan. Tetapi seiring berjalannya waktu sampai usia 60 tahun ke atas, gangguannya ini bisa menjadi semakin parah. Ada pria-pria yang bahkan untuk penisnya membesar saja tidak sanggup, sehingga mereka tidak bisa untuk berhubungan seksual dengan pasangan. Padahal, memiliki ereksi yang baik tentu merupakan salah satu hal yang dibutuhkan oleh para pria agar dapat membahagiakan istrinya. Adapun yang sering menyebabkan gangguan ereksi ini lebih sering terjadi dan gangguannya semakin berat pada pria-pria usia lanjut adalah dikarenakan pada pria-pria yang semakin tua, maka akan terjadi penurunan hormon testosteron. Hormon testosteron ini seperti bahan bakar untuk fungsi seksual pada pria. Jadi bayangkan aja ya, mobil, dia untuk bisa berjalan perlu bahan bakar bensin. Kalau misalnya nih, bensinnya habis, mau gasnya diinjak sedemikian dalam, ia tidak dapat berjalan secara optimal. Begitu pula pada tubuh pria. Kalau misalnya nih, bahan bakar fungsi seksual, yaitu hormon testosteronnya mulai habis, maka yang terjadi adalah ketika diberikan rangsangan, meminum berbagai obat ereksi, tubuhnya tetap tidak bisa terjadi ereksi secara optimal. Oleh karena itu, ini yang menyebabkan gangguan ereksi semakin berat pada pria usia lanjut. Selain itu, ada beberapa penyakit lain pula yang dapat menyebabkan gangguan ereksi ini semakin sering pada pria lanjut usia. Seperti adanya gangguan otot, gangguannya pembuluh darah, gangguan saraf, sampai gangguan di fungsi otak yang kemudian mempengaruhi dari kemampuan ereksi. Misalkan ya, pada pria lanjut usia tersebut, ia menderita penyakit kencing manis. Karena adanya penyakit kencing manis alias diabetes ini, maka yang terjadi adalah aliran darah dan persarafannya akan mengalami kerusakan, terutama yang berperan untuk fungsi ereksi. Selain itu juga, pada pria usia lanjut biasanya mulai terdapat penurunan kemampuan otot. Jadi otot-ototnya agak mengecil. Salah satunya adalah otot yang berperan di daerah pinggul untuk membantu fungsi ereksi. Sehingga akibatnya pada pria tersebut untuk kemampuan ereksinya kurang begitu optimal. Lantas, bagaimana solusi terbaik bagi pria lanjut usia agar memiliki kemampuan fungsi ereksi yang baik? Langsung saja ya, kita akan membahas 7 langkah yang harus dilakukan pada pria lanjut usia agar memiliki kemampuan ereksi juga fungsi seksual yang optimal. Yang pertama, itu adalah check up secara berkala.
Check up di sini maksudnya adalah memeriksakan diri secara rutin. Saya sangat menganjurkan ya untuk pria-pria yang sudah menginjakkan usia lanjut untuk rutin memeriksakan dirinya secara berkala alias medical check up. Kalau misalnya nih tubuh kita itu tidak ada riwayat penyakit sama sekali dan memang sudah terbukti aman, kita bisa memeriksakan diri sebanyak 1 kali dalam setahun. Tapi kalau misalnya nih tubuh kita memang diketahui ada riwayat penyakit tertentu seperti diabetes, darah tinggi, atau kolesterol tinggi, maka saya menganjurkan untuk pemeriksaannya itu lebih rutin, minimal setiap 3 bulan sekali, atau bahkan bisa saja 1 bulan sekali kalau misalnya penyakitnya belum terkontrol dengan baik. Untuk pemeriksaan medical check up ini, kita bisa melakukan pemeriksaannya di rumah sakit, puskesmas, atau klinik terdekat. Biasanya mereka sudah menyediakan ya paket pemeriksaan medical check up tersendiri. Jadi kita tinggal datang, bilang ke bagian informasinya mau memeriksakan tubuh kita. Terutama bagi yang belum pernah sama sekali ya, saya sangat menganjurkan untuk bisa memeriksakan diri. Adapun untuk pemeriksaan yang sangat saya anjurkan untuk diperiksa pada medical check up, itu adalah pemeriksaan gula darah puasa, gula darah 2 jam setelah makan, HbA1c, asam urat, kemudian juga ada profil lipid seperti kolesterol total, HDL, LDL, dan trigliserida. Selain itu juga bisa kita lihat ya bagaimana nih fungsi ginjal dan hati. Ada pemeriksaan SGOT, SGPT, juga ureum dan kreatinin. Kalau misalnya bingung, bisa periksa dulu ke dokter yang bertugas. Nanti mereka akan memberikan pengantar pemeriksaan medical check up yang kira-kira dibutuhkan oleh tubuh kita. Hal ini penting dikarenakan saya sangat sering menemui pada pria yang sudah menginjakkan usia lanjut, penyebab gangguan ereksi itu dikarenakan adanya penyakit di tubuh mereka. Penyakit yang paling sering saya temui itu adalah penyakit darah tinggi, kemudian gula tinggi alias diabetes, juga kolesterol yang tinggi. Apalagi kalau ada kombinasi semua penyakit tersebut, biasanya gangguan ereksinya akan timbul semakin berat. Jika memang dari hasil pemeriksaan medical check up ditemukan kalau pria tersebut itu menderita sebuah kondisi penyakit, maka sangat dianjurkan agar pria tersebut mendapatkan penanganan sesuai dengan kondisi tubuhnya. Hal ini bertujuan agar penyakit yang dideritanya dapat terkontrol dengan baik. Kalau memang ingin fungsi ereksinya bisa membaik secara optimal, maka penyakit-penyakit tadi harus dapat terkontrol pula. Karena biasanya, berdasarkan pengalaman saya, pada pria-pria yang mengkonsumsi obat ereksi sedemikian rupa, mereka tidak dapat terjadi perbaikan yang cukup memuaskan kalau penyakit-penyakit penyertanya tidak terkontrol. Itulah mengapa saya sangat menganjurkan untuk memeriksakan diri, screening atau cari tahu penyakit apa yang diderita, dan kontrol penyakit penyerta yang diketahui terdapat di tubuh kita. Yang perlu diingat lagi ya, pengobatan dari penyakit penyerta seperti darah tinggi, kencing manis, lalu juga kolesterol, itu tidak bisa jangka pendek. Misalnya ya, kita konsumsi obatnya 1 bulan, lalu setelah dicek hasilnya normal, selanjutnya kita nggak perlu minum lagi. Itu merupakan hal yang keliru. Karena seringkali ketika kita stop konsumsi obat tersebut, gula darah, tensi, kolesterolnya kembali naik lagi. Kalaupun memang kita ingin mengurangi jumlah obat yang dikonsumsi, saya sangat menganjurkan untuk berkonsultasi dengan dokter yang merawat terlebih dahulu. Biasanya kalau memang obatnya bisa diturunkan, maka akan diturunkan pemberian obat yang sudah kita konsumsi. Jangan keliru ya, banyak orang yang khawatir, aduh saya takut nih konsumsi obat darah tinggi jangka panjang, nanti ginjal saya rusak, penis saya semakin rusak. Justru terbalik, kalau kita tidak konsumsi obat-obat untuk menangani penyakit kita secara rutin, yang terjadi adalah tubuh kita akan mengalami kerusakan. Penyebab ada orang yang mengalami cuci darah itu dikarenakan ginjalnya rusak karena ada penyakit pembuluh darah yang merusak ginjal. Begitu pula penyakit-penyakit lain, dia juga bisa menyerang berbagai organ tubuh kita. Di samping itu, pada pria lanjut usia, kita juga harus tahu ya, apakah tubuh kita masih memiliki kemampuan untuk berhubungan seksual secara aman atau tidak. Kalau misalnya ya, kita saat melakukan aktivitas yang ringan aja, udah sesak, maka untuk hubungan seksual ini sebaiknya kita jangan melakukan dahulu. Karena saat berhubungan seksual, ia akan serupa dengan kita melakukan aktivitas fisik yang ringan sedang. Saat kita melakukan hubungan seksual, tubuh kita akan bekerja lebih ekstra dan juga jantung
Kalau misalnya jantung kita tidak bisa memompa dengan baik, bukan tidak mungkin hal ini dapat menyebabkan gangguan yang serius di tubuh kita. Cara termudah untuk mengetahui apakah kita masih dapat melakukan hubungan seksual secara aman atau tidak adalah dengan melakukan tes berikut ini. Kalau misalnya ya, kita masih mampu berjalan sebanyak 1,5 km atau naik turun tangga secara cepat dalam kurun waktu 10-20 detik tanpa ada sesak sama sekali, maka ini menunjukkan kalau tubuh kita masih mampu untuk melakukan hubungan seksual. Tapi kalau misalnya ya, kita jalan baru 500 meter aja udah sesak, atau kalau naik turun tangga udah kerasa sesak yang mengganggu nyeri dada, maka hal ini sudah menjadi kewaspadaan. Hati-hati, jangan-jangan tubuh kita itu kurang mampu untuk melakukan hubungan seksual. Tentu untuk tahu lebih pastinya, kita bisa memeriksakan ke rumah sakit ya. Biasanya di rumah sakit ada serangkaian pemeriksaan yang menggunakan treadmill untuk mengetahui bagaimana sih kemampuan jantung kita untuk dapat melakukan aktivitas tertentu. Kalau memang masih aman, maka boleh-boleh saja untuk melakukan hubungan seksual dengan pasangan. Tapi kalau ditemukan jantung kita ini sangat rentan dengan aktivitas, maka sebaiknya perbaiki dulu latihan pelan-pelan supaya jantungnya tidak terdapat gangguan saat berhubungan seksual. Kita lanjut lagi ke langkah kedua agar memiliki fungsi seksual yang baik pada pria lanjut usia, yaitu adalah evaluasi obat-obatan yang diminum. Ada beberapa jenis obat yang diketahui memiliki efek kurang baik karena dapat menyebabkan terjadinya penurunan kekerasan ereksi penis dan penurunan gairah seksual pada pria. Sebagai contoh, ada beberapa obat seperti obat darah tinggi, lambung, prostat, dan kejiwaan yang diketahui mereka itu kurang baik bagi fungsi seksual pria. Tetapi yang harus diingat bukan berarti kita harus stop konsumsi obat darah tinggi, obat lambung, obat kejiwaan, atau obat prostat tadi ya. Justru kita tetap harus mengkonsumsi, tetapi dengan supervisi dari dokter yang menangani kita. Karena kalau misalnya ya kita langsung stop konsumsi obat itu, bukan tidak mungkin dampaknya justru akan berbahaya ke tubuh kita. Yang bisa kita lakukan untuk tahu kira-kira obatnya ini aman atau enggak untuk fungsi seksual, kita bisa berkonsultasi ke dokter andrologi atau dokter yang memberikan obat tersebut. Kita tanya tuh, kira-kira obat yang kita konsumsi ini apakah ada yang memiliki dampak kurang baik untuk fungsi seksual juga fungsi ereksi pria. Karena biasanya dokter-dokter tersebut tahu ya, ini jenis obat yang aman dan ini jenis obat yang kurang baik pada pria yang menderita gangguan fungsi seksual. Jika memang diketahui obat yang diberikan itu memiliki dampak kurang baik ke fungsi seksual, maka obat-obatan tersebut dapat diganti ke jenis lain di mana obat jenis lain ini dia lebih aman untuk fungsi seksual juga fungsi ereksi pria. Kita ambil contoh ya, misalnya nih pada obat darah tinggi. Jangan salah, obat darah tinggi itu tidak semuanya sama. Ada beberapa jenis obat darah tinggi yang dia itu diketahui memiliki efek samping menurunkan fungsi seksual dan juga fungsi ereksi pria. Tapi ada juga obat darah tinggi yang dia itu justru berperan baik untuk fungsi ereksi pria. Sehingga biasanya kalau saya sendiri ya, ada pasien yang datang dengan keluhan darah tinggi, saya cek dulu obat yang diminum apa. Ada nggak nih obat yang memiliki dampak kurang baik ke fungsi ereksi? Kalau ada obat yang kurang baik, biasanya akan saya switch atau saya ganti ke obat yang lebih aman untuk fungsi ereksinya. Karena pada pria tersebut bukan tidak mungkin adanya gangguan fungsi ereksi dikarenakan adanya efek samping obat tertentu. Sekarang tips yang ketiga ya, supaya fungsi ereksinya yang baik itu adalah rutinkan aktivitas fisik dan olahraga. Aktivitas fisik dan olahraga itu sangat baik dilakukan karena dia dapat menjaga otot tubuh kita dan meningkatkan hormon testosteron pria sehingga fungsi seksual dan ereksinya baik. Tapi yang harus diingat, olahraga dan aktivitas fisik ini harus disesuaikan dengan kondisi tubuh kita masing-masing. Misalnya ya, kita ada riwayat penyakit jantung atau mungkin ada riwayat penyakit nyeri lutut dikarenakan pengapuran sendi alias istilah medisnya osteoartritis, maka saran saya adalah untuk kita menghindari olahraga-olahraga seperti berlari atau mengangkat beban berat yang terlalu ekstrim karena dikhawatirkan justru bisa membuat penyakit di tubuh kita menjadi semakin parah. Kita harus olahraga sesuai dengan kemampuan tubuh kita. Adapun beberapa olahraga yang aman dilakukan itu misalnya kita seperti jalan cepat ya, atau juga kita bisa berolahraga seperti berenang atau senam. Durasi aktivitas fisik yang disarankan pada pria lanjut usia adalah sebanyak 150 menit per minggu.
Jadi ini bisa dicicil ya. Misalkan kita melakukan olahraga setiap 2 hari sekali dengan durasi itu 30-45 menit dalam satu kali olahraga. Pada prinsipnya, kalau kita memiliki riwayat penyakit, jangan lupa untuk berkonsultasi dengan dokter yang merawat agar tahu kira-kira olahraga apa yang aman dilakukan dan tidak membahayakan tubuh kita. Selain itu, yang perlu diperhatikan pada pria usia lanjut adalah sering terdapat penurunan dari kinerja ototnya. Bukan hanya otot-otot di tubuh kita seperti otot lengan, tetapi juga otot di daerah pinggul yang berperan untuk melakukan fungsi ereksi. Kalau ototnya ini mengecil, tentu ereksinya juga akan menurun. Itulah mengapa salah satu saran saya bagi para pria yang menderita gangguan ereksi itu adalah melatih fungsi ototnya, terutama otot di daerah pinggul yang berperan untuk fungsi ereksi juga ejakulasi. Gimana cara olahraganya? Yaitu adalah latihan otot dasar panggul. Latihan otot dasar panggul ini ada beberapa gerakannya ya, tetapi salah satu yang cukup mudah untuk dilakukan dan aman itu ada namanya senam Kegel. Jadi senam Kegel itu merupakan latihan otot dasar panggul yang dia berperan untuk fungsi ereksi. Biasanya kalau kita melakukan secara rutin sebanyak 2-3 kali seminggu, sekurang-kurangnya selama 3 bulan, dia akan membantu fungsi ereksi kita. Cara untuk melakukan senam Kegel itu cukup mudah ya. Bagi para pria, kita bisa melakukannya dalam kondisi duduk atau tiduran. Saya sendiri biasanya menganjurkan dalam posisi duduk ya. Nah, pertama-tama sebelum senam Kegel, saya menganjurkan pria itu untuk buang air kecil terlebih dahulu dan buang air besar. Jadi kita itu udah nggak ada tekanan terlebih dahulu. Lalu cara melakukannya seperti ini. Otot dasar panggul kita itu ada bagian depan dan bagian belakang. Untuk mengkontraksikan atau memfungsikan otot pinggul depan, kita bisa melakukannya seperti kita menahan kencing. Jadi bayangin kita lagi kencing lalu kita tahan, biasanya penis kita akan bergerak naik. Nah, itu adalah otot yang bagian depan. Sementara untuk otot pinggul bagian belakang, kita bisa melakukan gerakan seperti kita menahan kentut atau menahan buang air besar. Jadi bayangkan kayak anus kita itu menjepit. Nah, dilakukan jepitan pada otot depan dan otot belakang secara bersama-sama. Tahan selama 5 detik, jadi tahan 1, 2, 3, 4, 5, lalu rilekskan lagi. Hal tersebut diulangi sebanyak 3-5 kali, sebanyak 5 set. Senam Kegel tadi dapat kita lakukan setiap hari atau mungkin setiap 3 kali seminggu. Tentunya semakin rutin itu akan jauh lebih baik, dan saran saya adalah hati-hati kalau misalnya kita merasakan otot kita kok malah terlalu ngilu dan kurang nyaman. Saran saya adalah untuk berkonsultasi dengan dokter, karena mereka juga ada loh yang bisa mengajarkan untuk latihan otot dasar panggul yang lebih terstruktur dan aman. Untuk lebih lengkapnya, saya sudah pernah loh membuat video yang membahas bagaimana nih senam otot dasar panggul yang baik agar fungsi ereksi juga ejakulasinya itu membaik. Bapak-bapak bisa menyaksikan videonya dengan mengklik link di atas ini ya. Lanjut lagi, kita ke tips yang keempat agar pria lanjut usia memiliki ereksi yang baik, yaitu adalah hindari penggunaan rokok dan alkohol. Salah satu kebiasaan yang sangat kurang baik bagi pria Indonesia yang diketahui dapat berdampak buruk ke fungsi seksual, yaitu adalah kebiasaan penggunaan rokok dan alkohol. Biasanya sih ya, yang paling sering dikonsumsi itu adalah rokok. Keduanya ini merupakan racun yang berbahaya bagi penis dan dapat menurunkan fungsi seksual. Mungkin ada yang beranggapan ya, ah dok, saya sudah merokok sejak masih SMP. Buktinya dulu-dulu aja fungsi ereksi saya masih baik meskipun saya itu merokoknya kuat. Tetapi yang perlu bapak-bapak ketahui adalah gangguan fungsi ereksi yang disebabkan karena adanya rokok dan alkohol itu merupakan gangguan dalam jangka panjang. Jadi efeknya bukan instan, habis ngerokok langsung terjadi gangguan ereksi. Bisa jadi gangguan ereksi yang timbul sekarang itu dikarenakan kebiasaan kita menggunakan rokok dan alkohol di masa lalu secara jangka panjang. Sehingga sebaiknya kalau misalnya ya kita udah merasakan ereksinya kurang baik, hindari kebiasaan-kebiasaan yang buruk, terutama penggunaan rokok juga alkohol. Hal ini dikarenakan penggunaan rokok, terutama jangka panjang, dia dapat menyebabkan kerusakan pembuluh darah di daerah penis. Akibatnya, pria tersebut kesulitan ereksi karena untuk ereksi aja diperlukan pelebaran pembuluh darah. Karena pembuluh darahnya rusak, akibatnya pria tersebut tidak bisa terjadi ereksi yang optimal. Lanjut lagi, tips yang kelima itu adalah memilih makanan dan minuman yang baik untuk kesehatan penis kita. Perlu diingat ya, kalau pemilihan makanan dan minuman yang sehat itu sangat mempengaruhi untuk kesehatan tubuh kita, terutama untuk fungsi ereksi penis. Adapun makanan yang baik untuk kesehatan fungsi penis pria itu adalah makanan yang segar, seperti daging,
buah, sayur, dan kacang-kacangan. Untuk makanan yang dalam bentuk siap saji atau yang di dalam kaleng, itu sebetulnya saya kurang merekomendasikan karena makanan-makanan itu lebih sedikit nutrisinya dan tinggi akan bahan pengawet yang dapat mengakibatkan fungsi ereksi pria menjadi terdapat penurunan. Adapun beberapa jenis makanan secara spesifik yang diketahui baik untuk fungsi ereksi pria antara lain sayur hijau, buah alpukat, semangka, ikan, gandum, juga kopi dalam jumlah yang aman. Idealnya tentu untuk pemilihan makanan yang terbaik itu harus sesuai dengan kondisi tubuh kita. Kalau misalnya ya kita memiliki penyakit gula yang tinggi alias diabetes, maka sangat dianjurkan kita untuk mengurangi makanan-makanan yang terlalu manis dan tinggi akan karbohidrat. Makanan dan minuman manis ini contohnya kita suka itu minuman yang bersoda, berkaleng-kaleng, itu kan gulanya tinggi. Nah kalau gulanya semakin tinggi di tubuh kita, dia akan mengakibatkan gangguan fungsi ereksi. Begitu pula kalau misalnya ya diketahui kita memiliki penyakit kolesterol tinggi, maka sebaiknya kita harus menghindari makanan-makanan yang digoreng terlalu banyak menggunakan minyak, juga penggunaan santan, karena ya kembali lagi kolesterol semakin tinggi, semakin berat, maka gangguan ereksinya juga akan semakin parah pula. Jadi ingat, pada prinsipnya pemilihan makanan harus sesuai dengan kondisi tubuh kita, cari tahu penyakit apa yang diderita oleh tubuh kita, dan hindari produk-produk yang akan memperberat penyakit yang sudah kita miliki. Sekarang tips yang keenam, hindari penggunaan obat herbal dan obat-obat secara sembarangan tanpa resep dokter. Ini sangat penting ya untuk diperhatikan agar kesehatan dan keselamatan tubuh kita tetap terjaga. Karena perlu diingat, kalau kita sudah menginjakkan usia lanjut, maka tubuh kita ini lebih rentan terhadap berbagai bahan kimia. Seringkali ya, banyak produk-produk yang dijual bebas dan mereka mengklaim bebas bahan kimia juga memiliki manfaat yang baik untuk ereksi. Produk tersebut ada yang dikemas dalam bentuk permen, coklat, kopi, atau makanan-makanan snack tertentu. Tetapi yang perlu untuk diketahui, produk-produk herbal yang dikemas dalam bentuk tadi ataupun jamu sekalipun yang diklaim bisa memperbaiki fungsi ereksi, tidak mungkin sebetulnya kandungan herbal dapat memperbaiki ereksi secara instan. Yang sering terjadi adalah produk-produk tersebut dicampurkan dengan bahan-bahan kimia secara ilegal. Sehingga bukan tidak mungkin kalau pria lanjut usia konsumsi jamu-jamu tertentu atau produk herbal untuk ereksi, yang terjadi dapat membahayakan tubuhnya karena kita tidak tahu berapa besar nih kandungan obat kimia yang dicampur secara ilegal pada produk tersebut. Bayangin aja, orang yang usia muda konsumsi bahan herbal aja bisa terdapat efek samping yang mengganggu, apalagi pada pria yang lanjut usia. Bukan tidak mungkin dapat menyebabkan bahaya yang serius di tubuh kita. Ini yang bisa menjelaskan ya, kenapa kita sering membaca ada berita seorang pria ditemukan meninggal setelah melakukan hubungan seksual di hotel. Biasanya penyebab pria tersebut meninggal setelah berhubungan seksual adalah dikarenakan mereka ada menggunakan pil-pil herbal atau jamu kuat, di mana dalam pil tersebut mereka menggunakan obat yang dosis tinggi tanpa sepengetahuan mereka, sehingga membahayakan kinerja tubuhnya. Selain itu, biasanya pada pria tersebut ada riwayat penyakit yang justru dapat mengakibatkan mereka menjadi sesak saat berhubungan seksual. Itulah mengapa saya sangat menganjurkan ya, untuk bapak-bapak sekalian, hindari konsumsi obat herbal yang mengklaim bebas bahan kimia, tetapi dapat memperbaiki ereksi secara instan. Juga, kita harus berhati-hati kalau misalnya mau membeli obat ereksi di apotik, karena tentunya setiap obat itu ada cara pakainya dan ada yang harus diperhatikan sebelum dikonsumsi. Saya sendiri sering meresepkan obat ereksi untuk pasien-pasien saya, tetapi saya harus memeriksa dahulu apakah pada pasien saya itu ada kondisi yang menyebabkan ia tidak boleh mengkonsumsi obat ereksi atau tidak. Sekarang tips yang terakhir, yaitu adalah memeriksakan diri dan berkonsultasi dengan dokter andrologi. Ketika seorang pria terjadi gangguan ereksi, maka hal ini menunjukkan ada sesuatu yang bermasalah di tubuh kita. Idealnya untuk bisa memiliki fungsi ereksi yang baik, tentu kita harus mencari tahu dulu apa nih penyebab gangguan ereksinya, sehingga kita dapat mendapatkan penanganan yang sesuai dengan kebutuhan. Itulah mengapa salah satu penanganan yang sangat saya sarankan itu adalah memeriksakan diri ke dokter andrologi terdekat. Biasanya saat seorang dokter andrologi berhadapan dengan seorang pasien yang menderita gangguan ereksi, mereka akan melakukan serangkaian pemeriksaan untuk mencari tahu kira-kira apa aja nih hal yang dapat menyebabkan gangguan ereksi tersebut pada seorang pria. Pemeriksaannya meliputi biasanya yang pertama itu wawancara. Jadi wawancara itu untuk mencari riwayat sakit sekarang seperti apa, riwayat penyakit dulu sebelumnya seperti apa,
lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan di tubuh kita, dari ujung kaki sampai ujung kepala, bagaimana organ reproduksinya, apakah ada kondisi-kondisi penyulit, dan terakhir itu adalah pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium biasanya seorang pasien akan dianjurkan pemeriksaan darah untuk mengecek bagaimana tubuhnya, apakah ada gangguan hormon atau ada gangguan penyakit lain yang memperberat gangguan ereksinya. Salah satu pemeriksaan yang sering terlupakan itu adalah pemeriksaan laboratorium. Jadi saya sering ya, pada pria-pria ada yang datang ke saya cerita, "Dok, saya udah konsumsi berbagai obat tapi ereksi saya nggak membaik." Ketika saya lakukan wawancara dan pemeriksaan lebih lanjut, ditemukan kalau pasien tersebut belum pernah memeriksakan laboratoriumnya. Itulah mengapa biasanya kalau saya pribadi sangat menganjurkan seorang pria ketika ada gangguan ereksi harus diperiksa semuanya untuk tahu penyebab gangguan ereksinya. Salah satunya adalah pemeriksaan laboratorium, yaitu adalah pemeriksaan hormon testosteron. Karena pada pria usia lanjut sering ditemukan hormon testosteronnya semakin rendah. Mungkin kita familiar ya, pada wanita usia lanjut ada yang namanya istilah menopause. Menopause itu di mana pada seorang wanita dia tidak terdapat menstruasi atau haid lagi dikarenakan hormonnya yang menurun. Kondisi yang serupa ada pula loh pada pria. Namanya itu adalah andropause. Andropause itu terjadi ketika seorang pria hormon testosteronnya mulai turun sehingga menimbulkan gejala-gejala dan juga gangguan pada fungsi seksual, salah satunya gangguan ereksi. Untuk pengecekan hormon testosteron ini, saya sangat menganjurkan berkonsultasi dengan dokter andrologi terlebih dahulu. Karena biasanya dokter andrologi akan memberikan pengantar ke laboratorium yang memang dapat mengerjakan hormon testosteron. Selain itu, biasanya akan dilakukan pemeriksaan komponen darah lain selain testosteron untuk mengetahui apakah tubuh pria tersebut aman dilakukan pemberian terapi hormon testosteron atau tidak. Itulah mengapa supaya tidak bolak-balik ke laboratorium ambil darah, sebaiknya konsultasi terlebih dahulu, nanti akan dapat pengantar, baru ke laboratorium untuk dilakukan pengecekan lab. Saat semua data sudah lengkap, mulai dari wawancara, pemeriksaan tubuh, lalu hasil laboratorium, barulah seorang dokter andrologi dapat menyimpulkan kira-kira apa nih penyebab pada pria tersebut terjadi gangguan fungsi seksual dan penurunan kemampuan ereksi. Dari hasil yang ditemukan, biasanya akan dilakukan penanganan sesuai dengan kebutuhan. Terapi untuk memperbaiki fungsi ereksi itu ada beberapa sebetulnya. Tetapi yang umum dilakukan pertama itu adalah pemberian obat minum untuk mengoptimalkan aliran darah di penis. Selain itu juga ada terapi penambahan hormon testosteron kalau memang dari hasil pemeriksaan laboratorium ditemukan testosteronnya itu rendah. Jadi kita tidak bisa memberikan hormon testosteron secara sembarangan tanpa pemeriksaan lebih dulu. Yang sering menjadi kekhawatiran bagi pria lansia adalah kira-kira aman nggak ya kita mendapatkan terapi hormon testosteron dan obat untuk ereksi? Jawabannya adalah asalkan pemberian tersebut diawasi oleh dokter andrologi atau dokter yang memang terlatih, maka ini lebih minim efek samping dan seharusnya relatif aman. Tentu berbagai obat itu pasti ada efek samping dan juga hal-hal yang memperberat. Tetapi kalau kita diberikannya secara pengawasan ketat, harusnya efek samping dan juga masalah-masalah yang timbul itu akan lebih minim lagi. Biasanya ya kalau ditemukan, oh dari pemeriksaan ini ada kondisi tubuh yang tidak boleh konsumsi obat ereksi atau terapi hormon testosteron, maka kita tidak akan memberikan obat tersebut karena kita akan mempertimbangkan juga supaya pria tersebut aman ke kesehatannya. Baik, itu tadi adalah pembahasan mengenai bagaimana cara mengoptimalkan fungsi seksual dan ereksi pada pria usia lanjut. Saran saya, apabila memang di tubuh kita ada gangguan fungsi seksual seperti ereksi yang menurun, sebaiknya kondisi ini jangan dibiarkan dalam jangka panjang. Karena kalau dibiarkan semakin lama, biasanya gangguannya akan semakin berat dan penanganannya akan semakin kompleks pula. Sehingga kalau ada gangguan, segera periksakan diri ke dokter andrologi dan jangan ragu untuk berkonsultasi supaya mendapatkan penanganan yang tepat sehingga tubuh kita dapat membaik. Terakhir, saya sudah pernah membuat video yang membahas mengenai masalah testosteron ini lebih lanjut. Kalau misalnya mau menyaksikan videonya, bisa klik link di atas sini.